Selamat datang di jurnal film gue yang lainnya dan selamat datang di channel gue. Dan kali ini akhirnya kita bisa ngomongin film Godzilla Minus One yang akhirnya bisa rilis secara legal di Indonesia. Walaupun sayangnya nggak bisa lewat bioskop sih karena perjanjian mereka sama film Monsterverse. Padahal menurut gue film ini bisa dinikmati lebih jauh kalau misalnya kita nonton lewat bioskop. Nah, jadi pertama-tama gue pengen bilang kalau misalnya film ini adalah film yang layak-layak aja untuk mendapat penghargaan Best Visual Effect di penghargaan Oscar kemarin. Dengan resources yang katanya terbatas, menurut gue film ini bisa menggambarkan kehancuran dan seberapa destruktifnya Godzilla ini dengan sangat baik. Memang secara penglihatan tidak seseamless itu. Kita masih bisa lihat itu kayak, oh itu CGI banget, oh nempel banget gitu. Tapi ya semua itu menurut gue efektif banget. Dari desain udah of course, dari pergerakan Godzilla udah tentu aja, dan dari sinar api itu udah jelas, dari sinar lasernya itu udah jelas. Tapi yang paling menarik menurut gue di sini adalah bagaimana mereka menggambarkan detail-detail kecil dari kehancuran itu. Kayak gimana banyak warga sipil yang ketimbun dari bongkahan si Godzilla, atau warga sipil yang keinjek langsung sama Godzilla itu. Dan bahkan ada detail kecil yang sering gue pertanyakan, apakah infrastruktur jalanan di kota-kota manusia ini cukup untuk menahan beban seberat itu? Dan di sini diperlihatkan kalau misalnya banyak jalanan-jalanan yang diinjek sama di Godzilla itu, apalagi di Ginza, itu hancur sampai ambles ke bawah. Dan itu adalah detail yang menarik banget. Selain visual effect, gue pengen bilang soal sound design-nya. Soundtrack yang dipakai di film ini ya mungkin udah banyak yang denger lah ya. Udah sering juga dipakai sosial media gitu. Kayak soundtrack yang geng 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 geng. Nah itu kita udah pernah denger lah, sering lewat di sosial media. Nah tapi ada yang paling gue suka dari sound design ini, yaitu adalah ketika dia ngeluarin sinar api itu. Sound design dari suara si Godzilla ketika dia nyemburin nafas api di sini menurut gue enak banget didengar. Kesannya tuh kayak ada semacam loadingnya. Kemudian ketika tembakannya itu punya kecepatan yang cukup cepat, kayak ada semacam delay dari suaranya. Ya pokoknya intinya dia tuh kayak ngasih kesan ini adalah tembakan radiasi yang kesannya tuh powerful dan sangat-sangat asing gitu. Nah nggak lupa gue pengen ngomongin juga soal sinematografinya. Menurut gue di beberapa titik sinematografi dari film ini lumayan menarik. Apalagi ketika adegan-adegan yang nge-capture si Noriko, ceweknya si karakter utama kita, si Kishima. Entah kenapa di beberapa titik ketika shotnya itu udah nge-capture dia, pasti kalau nggak sunrise, sunset, atau yang sejenis itulah. Jadi kayak ada highlight-highlight yang estetik ada di gambar itu gitu. Kayak di rumah yang udah mulai time skip, atau di kereta pas sebelum si Godzilla menyerang. Nah ngomong-ngomong si Noriko ini juga, gue suka ngelihat gimana mereka nge-capture warga sipil yang terdampak ini gitu. Apalagi si Noriko ketika dia ada di dalam kereta, tapi keretanya diangkat sama si Godzilla. Itu menarik banget. Dan bahkan menurut gue bagaimana mereka meng-capture warga sipil terhadap Godzilla ini juga kayak, ya menariknya adalah banyak dari mereka yang meninggal bukan gara-gara si Godzilla-nya itu, atau apa yang Godzilla itu lakukan, bahkan cuma gara-gara dia lewat gitu. Dan itu banyak disoroti baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pertama tentu lewat visual effect yang tadi kata gue, yang banyak orang keinjek atau apa gitu. Dan momen yang paling gue suka terhadap hal ini adalah ketika si Noriko ini terhempas jauh, yang kita asumsikan meninggal, itu bukan gara-gara tindakan dia menyerang ke arah situ secara langsung. Bayangin, si Noriko di sini nih, tembakan Godzilla ke sana. Tapi si Noriko terpental, menghilang, dan celaka. Itu cuma gara-gara sisa-sisa dari gelombang kejut dari tembakan itu. Nah itu menarik banget untuk menggambarkan skala perbandingan gitu. Ya kalau misalnya kita lihat, ini si Godzilla belum sebesar itu loh. Dia belum dalam wujud yang paling dewasa. Dia nggak sebesar yang kayak di film Monsterverse. Tapi walaupun begitu, menurut gue film ini nggak terlalu gory. Walaupun dia memperlihatkan kengerian kayak gitu, atau pas di pulau itu dia ngegigit-gigit orang, tapi di sini nggak diperlihatkan gore-gore yang sampai kayak darah keluar atau daleman perut keluar gitu. Sedapatnya aja, tapi ngeri gitu. Nah setelah gue ngomongin soal production value-nya, gue ngomongin soal story-nya. Ya menurut gue, dimana film-film Monsterverse itu ceritanya nggak benar-benar mengedepankan manusia, lain ceritanya, di sini mereka menjadikan manusia sebagai pusat cerita ini berjalan. Ya kita nggak tahu si Godzilla ini sebenarnya kenapa, ngapain, mau apa gitu. Tapi cerita yang dipakai di sini adalah cerita yang mengambil sudut pandang manusia untuk menjadikan si Godzilla ini sebagai sebuah ancaman gitu. Dan itu berhasil tersampaikan dengan baik dengan cerita itu tadi. Menurut gue menarik untuk ngambil latar di waktu pasca Perang Dunia Kedua dengan mantan pilot kamikaze sebagai karakter utamanya. Di sini banyak banget tentang rasa penyesalan, rasa balas dendam, dan rasa bersalah di sini. Dan menurut gue bagaimana penyusunan cerita ini di sini benar-benar efektif.
Hampir semua apa yang berjalan di plot ini memiliki peran pada konklusi dari film ini. Apalagi tentang Pulau Odo ini, tentang bagaimana rasa penyesalan si Kishima terhadap Bapak Tachibana itu menjadi konklusi di film ini loh. Dan menariknya di sini banyak banget karakter-karakter yang punya semacam development. Kayak sesimpel si Tachibana itu sendiri, dari awalnya dia yang pengen si Kishima ini udah mati aja, kenapa nggak mati aja, jadi lebih pengen si Kishima ini untuk tetap hidup. Selain itu dari tetangganya juga. Tetangganya yang awalnya ngerasa kesel ngelihat pilot kamikaze masih hidup. Tapi berakhir dia menjadi sosok yang paling ada untuk si Kishima dan juga si ceweknya itu tadi. Bahkan dia nyampe berapa kali nge-babysittingin anaknya mereka dalam tanda kutip. Dan menariknya di akhir film ketika kita ngelihat si Kishima yang akhirnya didatengin sama si tetangganya itu tadi. Itu kayak semacam foreshadowing. Apalagi adegan dia mukul-mukulin si Kishima. Di awal film, si Kishima itu dikeplak-keplak karena, kenapa sih lu kok lu nggak mati, keluarga gue mati gitu. Tapi di akhir film, dia mukul-mukulin si Kishima gara-gara si Kishima itu mempertaruhkan nyawanya. Itu menarik banget. Selain itu gue juga suka gimana interaksi si Kishima ini sama teman-teman kerjanya. Kayak si dokter, kayak si om-om, dan juga si anak muda itu gitu. Entah kenapa gue ngerasa gue invest gitu dengan interaksi mereka semua itu. Dan entah kenapa gue suka pembawaan dari si dokter ini yang kesannya benar-benar dia itu adalah orang pintar yang agak nerd tapi dia juga punya semangat perang gitu. Dan dengan pemilihan latar waktu pasca perang ini bikin film ini kesannya grounded gitu, kayak bagaimana mereka berusaha menyelesaikan cerita di sini nih adalah penyelesaian yang manusiawi dan normal gitu, bukan sesuatu yang kesannya fiktif dan bener-bener mistis banget. Ya intinya film ini adalah film yang menarik buat kita tonton, apalagi buat kalian yang seringnya nonton film Monsterverse gitu, untuk ngelihat visi asli atau visi lain dari bagaimana Godzilla itu. Sudut pandang penceritaan yang diambil dari manusia, warga sipil, apalagi dari seorang mantan pilot kamikaze, menurut gue bikin cerita di film ini kerasa jauh lebih hidup. Kayak kita dikasih motif lebih gitu untuk ngikutin bagaimana cerita ini berakhir. Apakah si Kishima ini akan mengorbankan diri kah? Atau bagaimana gitu. Dan syukurlah bagaimana cerita ini berakhir bener-bener melegakan gitu. Kalau misalnya kalian tahu akhirnya gimana gitu. Dan menurut gue menarik banget sih bagaimana mereka menjadikan pertemuan orang-orang yang sangat tiba-tiba ini menjadi landasan cerita. Mereka yang benar-benar saling gak kenal, mereka yang cuman kayak, gue numpang hidup gitu, berakhir dengan sebuah interaksi yang sangat wholesome dan sangat-sangat wah gitu. Di sini gue bisa melihat banyak banget aspek-aspek manusia yang menarik gitu, kayak ini adalah momen-momen pasca perang, orang-orang kesulitan, banyak kerabat yang meninggal, resource susah, pokoknya hidup tuh susah gitu. Tapi di balik itu semua, kita diperlihatkan loh, walaupun banyak mereka mulai ngelakuin hal-hal yang egois, mulai peduli diri sendiri, tapi masih ada kepedulian dengan orang lain gitu, dan itu menarik banget. Jadi ya intinya film Godzilla Minus One ini adalah film Godzilla yang tidak menceritakan Godzilla, tapi lebih menceritakan tentang bagaimana orang-orang bertahan dari bencana-bencana yang seperti ini. Gimana menurut kalian? Apakah film ini memang film yang bagus dan patut dipertimbangkan atau sekedar film overrated aja? Langsung aja komentar di bawah. Tapi tonton dulu di Netflix. Yaudah gitu dulu aja dari gue. Sampai jumpa di film berikutnya. Dan sekian dari gue seperti biasa di channel gue. Sebarkan racun. Let's go.